Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan pada kita, karena sungguh nikmat yang dikasih Allah ke kita ini tiada tara. Jadi kalau kita lihat satu hal saja, gara-gara nggak bisa kentut itu biayanya jadi mahal. Sementara Allah kasih kita bisa kentut, walaupun kalau ada yang kentut orang jadi butuh, tapi alhamdulillah ternyata itu sebuah nikmat. Begitu juga hal-hal yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa kedatangan kami sebenarnya bentuk dari kepedulian kami. Jadi kalau kami bisa sedekah dengan ilmu, saya pikir kenapa tidak? Karena tidak semua orang punya kemampuan ilmu terkait dengan ini. Kalau boleh kita diskusi saja, kira-kira kalau ada orang pingsan diapain, Pak? Obatinya gimana, Pak? Ada orang nggak sadar gitu, diapain Ustaz? Ibu, kalau ketemu orang nggak sadar itu diapain? Dirangsang pakai minyak kayu putih. Kalau masih ada napasnya, kalau napasnya nggak ada, Bu, mati dikubur. Padahal secara teori, jadi Pak Nanda ini kebetulan kepala ruang ICU rumah sakit dari Cokro-Dipo. Kalau saya dan Pak Andi di rumah sakit jiwa, kebetulan kami juga punya panti rehabilitasi di Fajar Baru di Pelabuhan Dalam, masuk ke dalam. Nah, secara teori 50% bisa tertolong kembali. Walaupun betul tadi dikatakan Pak Andi, namanya meninggal itu ya sudah begitulah. Kenapa enggak? Saya ingat sekali waktu berangkat haji, saya sebagai petugas kesehatan pulang dari Masjidil Haram, kelelahan, tiba-tiba tergeletak di jalan. Pingsan kalau napasnya masih, jantungnya masih. Begitu saya raba nadinya, sudah nggak ada nadinya. Saya bilang saya petugas. Kebetulan kita pakai rompi petugas. Karena kalau tidak punya kemampuan, nggak boleh juga kita lakukan. Pada saat itu kita lakukan resusitasi jantung, paru, sampai kecapean saya, tapi kebetulan ada tenaga yang terus membantu, akhirnya terselamatkan. Jadi ternyata benar, dengan pertolongan yang benar, orang yang jatuh, kalau cuma pingsan masih punya napas, masih punya denyut nadi, dirangsang sadar. Pada saat serangan jantung dia nggak sadar, kalau kita lihat, kita turut berduka lah. Selesai sholat raweh, tetangga kita masjid di Wai Halim beberapa awal Ramadan meninggal. Ya insya Allah husnul khotimah, karena meninggalnya setelah sholat. Dan di masjid lagi, saya pun mau meninggal di masjid. Bahkan beberapa orang berangkat haji biar meninggal di Mekah katanya. Mudah-mudahan pahalanya luar biasa. Tapi kalau bisa kita selamatkan dan kita tolong, kenapa enggak? Karena mungkin pada saat tertolong dan bisa beraktivitas, ada banyak ibadah yang bisa dia lakukan, dan itu sebagai ladang juga untuk nanti meninggalnya beliau. Nah, pada malam hari ini Pak Nanda sengaja membawa 2 alat, yang ini juga nggak semuanya ada, agak susah, sehingga kami Mas Sulis ini kebetulan saya kenal beliau, di mana mau di Wai Halim tempat yang orang tinggal kemarin atau di mana? Dia bilang di tempat saya aja lah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, sekali lagi ini bentuk pengabdian kami, ini bentuk kerja sosial kami di Badan Penanggulangan Bencana BPWP TNI. Kami nggak memungut biaya, kami juga nggak jualan obat. Jadi kadang-kadang kalau orang diumumin, kita mau kumpul, wah itu nanti ujung-ujungnya jual obat gitu. Enggak, saya nggak jualan obat, Pak. Kami nggak jualan obat, kami benar-benar mau berbagi. Nah, mudah-mudahan nanti bapak-bapak juga bisa mencoba.
tekanan di bagian mana yang pas di jantung. Kalau tadi Pak Andi menyampaikan anaknya kelolotan permen relaksa di tepuk, ini juga sebenarnya ada beberapa teori yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Nanda. Kalau waktunya memang masih cukup, tapi kalau enggak mungkin lain kali bisa kita belajar lagi bagaimana cara mengeluarkan. Kalau permen relaksa kecil loh, kalau bakso. Saya pikir itu sebagai pembuka. Nanti Pak Nanda akan menyampaikan beberapa teori, mungkin sedikit saja teorinya karena sudah malam, tapi lebih banyak praktek biar bapak-bapaknya juga praktek di mana dan posisi di mana cara menekan dada atau yang pas di jantung sehingga tekanannya tepat. Karena kalau tekanannya nggak tepat ya nggak maksimal hasilnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya Heri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jis. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah perkenalan ya Bapak Ibu. Saya Nanda, ini saya akan sharing sedikit ilmu berkaitan tentang tata laksana kedaruratan pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Sebelumnya ada yang pernah punya sakit dada? Pak siapa Pak? Nah, saya pengen komunikasi, pengen ngobrol. Pak siapa Pak? Pak Jainal. Pak Jainal, sakit dada daerah mana Pak? Di dada sini ya? Pernah dicek nggak Pak? Nggak pernah dicek. Terus sembuhnya diapain Pak? Dalam itu ini apa namanya, bukan ini apa namanya, apa sih Tahu Pak? Oke, ini biar yang lain ingat. Ya, kenapa Pak? Gimana? Kalau pas sakit dada? Oh, berdebar-debar. Harame. minum ini Pak, Air kelapa. Degan. Air kelapa. Parah. Alhamdulillah enakan. Ada pengalaman lagi yang pernah sakit dada? Oh ya Ibu. Oh, ada Ibu. Kita komunikasi ini aja Bu. Berbagi pengalaman aja. Ibu siapa Bu? Bu Sulis, gimana Bu Sulis? Berat, maaf. Sujud? Nggak kuat. Oke. Oh, jantungnya nggak berat, debar-debar. Oh iya, debar-debar berat dada ya. Selain itu? Iya. Oh, hasilnya ada gangguan ritme jantung. Oke, ada lagi. Jadi kalau Mbak Jainal tadi berkata kalau sesak dadanya minum air dugaan. Kemudian kalau Bu Sulis, kalau untuk mengurangi sesaknya tadi gimana Bu? Istirahat. Oke. Ya, tadi ada dua yang sudah kita tahu bahwa memang ada riwayat ayahnya. Kalau Pak Jainal ini merokok Pak. Oh, merokok. Terus ada riwayat darah tinggi Pak? Nggak pernah cek ya Pak. Ya itu dia. Jadi ada beberapa keluhan. Jadi kalau memang ini kadang-kadang kita sendiri mungkin orang kebanyakan umumnya merasa sakit, tapi kita tidak bisa membedakan ini sakit dada, sakit jantung, atau sakit dada karena kecapean. Iya Pak, ada yang bisa bedain? Nggak ada? Sakit dada sama sakit jantung itu bedanya yang pertama dia nyeri, sama-sama nyeri. Kalau kita keseleo kan nyeri juga Pak. Jadi kalau yang pertama adalah ketika dia nyerinya karena nyeri otot, itu bisa ditunjuk Bu. Oh daerah sini nih sakit. Geser dikit? Enggak. Sakit? Geser dikit? Iya.
Artinya kalau dia nyerinya karena otot kesleo, dia biasanya lokal. Cuman beda ketika nyeri dada karena serangan jantung. Nyeri dada serangan jantung itu nggak enak, Pak. Rasanya begah atau nggak bisa narik napas plong gitu. Nah, kenapa? Agak nggak plong gitu loh. Ya, berat ya Bu ya. Nah, ini Bu tulis yang udah ngasih. Jadi biasanya memang ketika dia akan tambah berat ketika sholat sujud. Ketika sujud itu oksigenasi sebenarnya bagus otak, cuman akan berat di jantungnya. Sehingga biasanya serangan jantung yang terjadi di masjid itu kadang ketika dia sujud. Artinya sebenarnya sujud itu baik bagi peredaran darah ke otak, tapi dia akan berat di jantungnya. Artinya sering kejadian serangan jantung pasien atau jamaah masjid ketika sujud. Makanya pas sujud udah nggak bangun-bangun. Ya nggak? Kalau buka video YouTube biasanya begitu. Artinya kalau memang ada kajian dari pengalaman, sekali cek EKG, Pak, cek rekam jantung. Itu untuk memastikan bahwa memang kita itu sakit biasa atau sakit karena ada serangan jantung. Sama pengalaman pribadi saya, orang tua saya sendiri, umur sekarang 80 tahun, sholat Jumat beberapa bulan yang lalu, sempat nggak bisa bangun. Ketika itu kan biasanya dikerik, Bu, dikerikin, nggak enak badannya. Cuman alhamdulillah sore itu saya cekin EKG, di rekam jantung ada serangan kelihatan. Beda perubahannya. Konsul dokter jantung, alhamdulillah masuk di ICU 2 hari 3 hari, pulang alhamdulillah masih baik. Jadi harapannya sebenarnya kita harus bisa mengenali bagaimana ketika serangan jantung itu terjadi. Jadi harapannya tidak meninggal, ya sebenarnya bagus ya Pak Istri ya. Kita pengennya meninggal ketika sholat, meninggal ketika di tempat Allah Pak Istri. Cuma kalau memang bisa kita usahakan semaksimal mungkin, lebih baik kita panjang umur dan bisa lebih banyak beribadah gitu. Ya, apalagi faktor usia biasanya pengaruh. Faktor usia biasanya Pak di atas 40 tahun ke atas biasanya itu faktornya pengaruh. Kemudian biasanya kalau kita ketemu, mungkin minta bantuan dari Perwandi, kita ketemu misalkan jemaah yang tiba-tiba megang dada, kemudian dia merasa agak berat, kemudian jatuh. Iya. Di sini yang perhatikan, yang pertama adalah kita harus aman diri dulu. Aman diri artinya jatuhnya di mana ini? Kalau jatuhnya dia di kamar mandi, harus kita amankan posisinya, jangan sampai berbahaya, apalagi di tengah jalan. Ya, kemudian kita minta tolong. Nah, sebelumnya kita pastikan, tepuk, Pak, nggak bangun. Kemudian kita posisikan dia, kalau memang bisa kita terlungkup ya, ini terlungkup tengah-tengah daya, terlentang. Wah, ini masih bisa enak ini. Terlentang biasanya kalau nggak kita minta bantuan. Kemudian di sini kita pastikan dulu dia masih ada napasnya nggak. Biasanya kalau napas ngorok dia Pak ya. Kalau nggak ada napas, kita cek nadi juga. Kemudian cek nadinya. Di sini ada 2, kanan sama kiri. Ya nadi karotisnya. Nah, kadang-kadang kita bingung ini meninggal nggak ini gitu loh. Kita pastikan kita pakai 2 jari, pegang masing-masing coba. Boleh dipegang. Nah, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Jadi di samping sini tarik 2 jari, tekan. Ada yang nggak terabah, boleh raba nadinya masing-masing. Ada yang nggak terabah. Hati-hati. Hati-hati loh kalau nggak terabah ya. Pastikan terabah semua ya Bu ya. Jadi kita posisikan tangan kita sebelah kanan. Kalau kita kanan sebelah kanan. Di sini kiri ada juga ada, tapi kalau bisa sebelah kanan kita posisi sebelah kanan. Kalau kiri mana? Nanti ada Pak Sulis merekam. Saya dikira nyekek ini. Waduh, besok saya masuk polisi. Kemarin dicekek gara-gara meninggal ya. Kemudian kita posisikan, kemudian rapat. Kita lihat perkembangan dadanya. Dadanya mengembang dalam waktu 10 detik. Jadi memastikan kadang-kadang ada yang jantungnya nambah. Nah, jadi itu pastikan. Ketika tidak ada nadi, nggak ada nafasnya, berarti kita harus pompa. Jantung ini berhenti Pak. Berarti kita harus pompa untuk mengalirkan darah lagi. Nah, di sini kita ketika dia berhenti jantungnya, kita langsung lakukan pompa jantung dengan kita
genggam jarinya, kemudian letakkan di tengah-tengah dadanya. Kalau laki-laki enak nih, puting patokannya. Ya. Ini boleh Ibu yang sebelah sana. Ya. Jadi di sini nanti kita lakukan kompresinya 30 kali. Kalau ini keluarga kita berarti kita ada kompresi jantung sama napas. 30 banding 2. Tapi kalau bukan keluarga kita dan nggak kenal, untuk menghindari penularan biasanya kita hanya tekan aja, pompa aja. Karena nggak ada nadinya, kita pompa. Jadi pompanya posisinya tengah, kemudian kita posisikan di samping korban, kita tekan 30 kali banding 2. Kalau untuk yang keluarga biasanya kita kasih napas juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Jadi posisikan setelah itu ditarik lagi ya, jangan ditekan-tekan aja, nanti jantungnya nggak ngembang. Jadi kita harus ngisi dulu baru pompa, ngisi pompa, tekan tarik, tekan tarik. Nah, udah 30 banding 2 kita bisa lakukan ventilasi. Kalau ventilasi ini biasanya untuk keluarga ya, ada suaminya, ada ibunya, ada bapaknya, itu kita bisa berikan ventilasi 2 kali. 1, 2 ya. Ya ditiup kan napasnya ya. Jadi itu kalau untuk keluarga, tapi kalau untuk itu orang lain kita biasanya buka jalan nafas saja, ganjel aja botol sehingga nafasnya kebuka. Kemudian kita pompa. Nah, sebelum kita pompa ya minta tolong panggil bantuan untuk supaya bantuan datang. Jadi itu langkah awalnya. Jadi yang menghidupkan adalah tangan kita, Pak. Kadang-kadang kalau kita lihat di sinetron ya Bapak Ibu ya. Oh, pasiennya udah berhenti gitu. Habis itu pakai alat setrum biasanya. Jebret gitu ya Bu ya. Ada yang pernah ngeliat sinetron gitu? Hidup lagi ya Bu ya. Nah, salah itu Bu sebenarnya Bu. Yang hidupin itu tangan kita Bu. Jadi kalau kita ketemu korban berhenti jantungnya, kita cuma punya waktu 5 menit untuk bisa nolong lagi. Aliran darah ke otak ketika 5 menit itu berkurang, dia akan terjadi kematian di otak yang irreversible, yang tidak akan bisa kembali lagi. Tapi kalau kita bisa lakukan pompa, itu akan sangat membantu pada pasien atau pada jamaah, terutama keluarganya. Dari sini ke rumah sakit terdekat di mana sih? ATM. 5 menit ada Bu? Lebih. Kira-kira sampai sana udah meninggal belum? Sudah. Makanya untuk sekarang pertolongan ada di tempat. Itu yang lebih baik. Kalau perlu ambulannya yang datang, kita tolong di tempat. Ya. Banyak kejadian saya pun di rumah sakit sering ketemu pasien datang ke rumah sakit sudah meninggal. Karena masyarakat kurang paham terkait aturan pertolongannya. Nah, terus ada yang mau ditanya sebelum ini? Ya. Sini Pak, langsung praktek aja Pak. Ayo. Biar bisa langsung dipraktekin. Ya buka, ya iya. Iya. Jantung, nah posisi jantung tadi ya, belum dijelaskan ya. Posisi jantung itu sebenarnya jantungnya sebesarnya sekepalan tangan Bapak Ibu masing-masing. Nah segini, letaknya jantung adalah di tengah-tengah dada. Di tengah dada, bukan di bawah sini. Ya, di tengah dada. Nah di sini. Nah di sini jantung sebelah kiri. Posisinya, ya. Posisinya sebelah jantung sebelah kiri. Sebelah kiri ya sama kanan, jangan di atas ya Pak, bahaya nanti Pak kalau orang lain Pak. Ya. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Di samping. Ya. Di sampingnya. Iya, sebelah sini. Nah, seperti itu Pak. Oh ya boleh sebelah kanan. Ya. Yang enak sebelah kanan. Nah kalau laki-laki kan enak nih. Di tengah kiri sini ya. Ya. Iya, jantung di dada sebelah kiri. Makanya biasanya yang sakit jantung agak di dada sebelah kiri ya Bu ya.
di tengah sebelah kiri, tapi bisa juga sakitnya di ulu hati di bawah. Di ulu hati sini kadang-kadang sakitnya sakit lambung kata dokter. Saya pernah kejadian begitu, banyak kejadian dokter ngasihnya obat-obat lambung. Padahal mas serangannya tuh. Ya. Apa? Jangan Boleh dicoba. Nah, dicoba. ini tidak harapannya Bapak Ibu bisa coba sih obatnya gimana Bu Sulis? Ya, Gimana? nah posisinya begini. Nah, Ya? jadi kalau laki-laki Iya, kalau enak ada nih. ganjel sebenarnya Ini lurus, lebih baik kita dua ganjel puting, supaya kebuka ya kan? nafasnya. Ambil tengah-tengah. Agak kebuka mengadah supaya kan di sini Antara kalau puting ketekuk dengan begini dia saluran cerna yang kebuka. Iya. Makanya antara puting dengan puting tengah nih. Boleh Ini ada Bu, tulang coba. dada. Ya Nah, kan? coba, Pak, di sini ada Kenapa begini? ada sinyalnya Biar ya, kalau kuat. dia masuk hidung Dorongannya dia biar ada. kuat. Nah, itu hijau. Kalau dia merah berarti nggak pas. Nah, coba Ibu. Ya, di tulang rusuk itu. Dari samping kanan ya. Nah, Ya, ya. nggak apa-apa, tekan kuat Ibu aja. maju. Nekannya pakai Ya. irama. Nah, nekannya pakai Badannya irama. naik, Irama dengan berdiri, ya tangannya jantung lurus. kita gerak itu. Jadi jangan Kasih tekanan. kasih kasih Bawah, jeda, ya. kasih jeda Kurang dia dalam. kayak orang ngompak. Belum Tuh, hijau, dua, beneran tiga, aja. empat, lima, enam, Memang agak tujuh, berat, Bu, delapan, apalagi sembilan, sama orang satu. beneran. Kan 30 Nah, masih merah. Nah, masih kuning kurang. 2 tiupan. Iya. Makanya diambilnya Iya. Iya. kalah. Kan Ya nggak kuat ya udah gerak. Nah itu hijau tadi, itu hijau. Nah, makanya tekanannya ada di bahu. Sehingga dorongannya kena Nggak- jantung. Kalau cuma itu tapi cuma kalau di dadanya orang nggak ada aja, kelihatan nggak Bu sampai ini warna jantung. hijau. Ya kan, jadi kalau cuma Makanya belajar Iya. pakai pantun supaya kita tahu berapa kan kali dalamnya. jantungnya di dalam. Sekitar Itu yang mau 5 kita sampai 6 cm. dorong ke pompa. Kalau Iya. cuma gini aja nggak nyampe, ya masih Iya. 2, 5 sampai 6 cm dalamnya. Nah, jadi jangan ditekan terus, tapi tekan 2, lepas. 3, Tekan 4, lepas. 5, 6, Iya. 7, 8, 9, 2. Tuh, 2, 3, Yang lain, boleh, 4, Ibu. 5, 6, Nggak apa-apa mumpung ada pantunnya. Ntar susah. Nolong tetangga, nolong saudara loh. Ya, terus dari samping, mohon maaf, jadi saya sedih. Nah, oke. Coba megang nadinya dulu gimana? Megang nadinya, cek nadi. Nadinya pasien, nadinya kan Biar dongak. Justru biar dongak. Kalau nadi kita pasti ada ya. Biar dongak. Iya. Makanya Jadi- pakai jadi apa Jadi aqua mohon maaf, botol tangannya misalnya. Apa begini, aja yang ada di iya. sini. Kan kalau Posisikan di sebelah sini. tempat terbuka begini kan Iya, kadang-kadang nggak ada. Oke, coba adanya. Ada pakai Ada tidur. bantal, Di raba bantal. nantinya. Ada pakai apa? Ganjel, Diraba ganjel. aja. Di bahu. Sini coba. Ya, adanya bawa dulu. Mau diraba nadinya dulu. Iya. Nggak maksimal. Ininya geser dulu. Nggak Nah. maksimal. Ya, Sama apa dengan nadinya? tadi yang dibilang Pak Nanda. Ada lah masih ada. Paginya saja kita nggak boleh begini. Ya. Gini kenapa? Ya, masih Kalau ada. begini nanti dituduh Ya. orang. Dia Kalau matinya nggak karena ada, dicekek berarti kepala kata dia. Iya, Nah, kalau lakukan jadi timah kompresi kita tadi. timah gini, Ya. lah Mas. Iya, Bu. Masuk YouTube nanti Kedalamannya 5 sampai 6 atau dari atas ini kan nggak maksimal gitu. Jadi tetap maksimalnya gini. Ya, sip ya. Tapi 30 kali Bu. Hah? Iya, Nggak ada. sakit di mana? Gini ya? Punggung Enggak, belakang. enggak. Kalau di punggung Capek belakang kita. biasanya tidurnya Capek-capek karena ini nggak boleh. Kalau di leher tengkuk sini biasanya kolesterol, darah tinggi. Kalau di sini Makanya nggak biasanya boleh panik. posisi tidur Bu. nggak boleh bangun. Mm-mm. Jadi ini dihentikan satu Di kalau belakang, dia ya? jantungnya Di punggung ya. Iya. udah biasanya. pompa sendiri. Atau itu kecapean. Iya. Atau ada yang lebih ahli nolong lagi. Kita mompak sampai ngap-ngapan Cek. kita. Mm-mm. Tuh 2, Iya. 3, 4, 5, Tinggal dirawat aja 7, 8, biasanya. 9, 1, Ah. 1, 2, Iya. berulang kali. Coba Makanya kalau kita nafsu, yang lain harapannya bisa tahu caranya cek nadi gimana Bu? Paham ya? Cara cek nadinya gimana? Hah? terus sebelum dia ada nadinya terus. Agak berat. Kalau sudah ada Nah. nadinya udah jalan, Oke. nadinya udah hidup berarti Udah jantungnya coba. udah
Udah semua? Kalau nggak ke bapaknya sampai dulu. 32. Terus lagi kompak lagi. Ya, Nanda. Nanda. Gimana Pak? Yang muda-muda, monggo silakan yang bisa ditolong ya Pak. Coba dicoba dorongnya. Oke. Dia nyala. Kalau hijau pas di jantung pompanya. Ya, ya, oke. Ya, tekan yang kuat. Ya, Di sini. Pak. Di sini. Tumpuannya Pak. Ya. Ya, kemudian Coba, tekan. dikompresi ya. Nah, ini kan ada lampunya nih Pak. Nah, kalau dia masuk warna hijau. Kalau Kalau pas dia di merah berarti kurang Kalau- ditarik. Kalau kuning biasanya kecepatan. Ya, lurus putih kalau laki-laki. Nah. Ya, 1, 2, ya, enggak nyala. 3. Nah, belum kuatin ininya. Iya. Oke. Iya. 5 sampai 6 cm, Pak. Kalau Kedalaman. kita tekan kedalamannya 5 sampai 6 cm. Nah. Nah, Ya. nah. Ya. Ya. Nah, ini kan masih merah nih, Pak nih. Nah, saya contohkan yang hijau ya. Supaya yang lain juga melihat. Jadi kalau kita mau kompresi, posisikan tangannya sebelah sini, kemudian kita kompresi 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jangan cuma 1, 2, 3. Nah, jadi ritmenya ikut. Nah, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Nah, seperti itu. Jadi hidup. Ya Pak ya. Terus ini nggak kelihatan ya. Sisi kah? Ya. Saya takut jantung dia yang capek. Iya. Iya, jenderal bagus dia rasa hijau. Nah. Ya. Kecepatan tadi Pak, kening Pak. Ya, santai aja. Ya. Baik, kamu sih 1, 2, 3, batuk. Nah, sudah batuk, berarti kemudian kita posisikan recovery. Posisi recovery itu posisi di mana nafasnya kebuka. Biasanya juga kita sering ketemu pasiennya sebelum dia berhenti nafasnya ngorok dulu. Ya, sering ketemu pasien ngorok, pasien stroke biasanya ngorok. Kalau ngorok itu posisinya lidahnya jatuh ke belakang. Kalau lidah jatuh ke belakang, kita bebaskan jalan nafasnya dengan cara posisinya miring. Dia sudah ada nafasnya, supaya jangan berhenti. Nanti dulu pasiennya diam aja. Nah. Jadi ini posisikan sebelah tangan sebelah sini buat ngejaga pipinya sebelah sini. Kemudian yang ini posisikan sebelah sini. Nah, setelah posisi ini baru kita geser ke samping penolong. Ya, tarik 1, 2, 3. Iya. Nah, dimiringin. Kalau dia masih ada napas tapi ngorok, boleh kalau kita sebelah kanan miringnya ke kanan. Kalau kita nolongnya pas sebelah kiri miringnya ke kiri. Supaya jalan nafasnya kebuka. Kadang-kadang kan kita bingung, ini pasiennya ngorok. Kita biarin aja. Takutnya nanti lidahnya jatuh ke belakang, berhenti jalan nafasnya. Ya, makanya kalau ada yang ngorok suruh miring kiri. Nanti ketemu istrinya bapaknya yang orang miringnya aja tidurnya ya. Jangan tidur terlentang. Biasanya kalau dia ngorok karena lehernya pendek. Biasanya orang leher pendek itu sering ngorok kalau tidurnya. Kemudian bantalnya terlalu tinggi, ketekuk ngorok ya. Tapi kalau diposisikan miring, mudah-mudahan ngorok. Oke, ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah bisa semua? Dia masih mau nyoba.
Coba monggo silakan. Kita emang harus dipilih itu juga kan kalau udah ngerti itu. Iya. Tekan si jantung. Kalau dia ini posisikan recovery miring, Pak. Dia pilih Miringnya ke kiri atau ke kanan sama saja. Sama saja. Enggak. Makanya tadi kakinya begitu. Iya. Oke, nggak boleh miring kiri atau boleh miring kanan. Kalau kanan. Ya. sampai kapan? Sampai kita rujuk ke rumah sakit, Bapak. Gitu aja posisinya. Iya. Nanti kalau udah datang, baru kita pakai stretcher. Ada namanya nanti alat collar neck boleh kita pasang, atau nanti tenaganya yang lebih kompeten yang membawa. Jadi kita batas kemampuan masih sampai Iya. Nah, nunggu ambulan datang. Jadi jangan kita rujuk langsung ke ambulan. Bawa ke rumah sakit. Biasanya kita tolong di tempat itu lebih baik. Ambulannya yang suruh datang. Kan telepon ambulan gratis ada, Bu, ya. Telepon karena pemerintah Bandar Lampung ada ambulan gratis, bisa ditelepon suruh datang. Nanti ada tenaga. Dada terasa tertekan. Berat. Yang pertama karena oksigenasi ke jantung itu berkurang, Bu. Biasanya kita capek. Iya nggak? Capek itu bisa dua, capek badan sama capek pikiran. Iya nggak? Lagi capek pikiran juga, aduh kesel bener, aduh si bapak ini diomongin jangan begini-begini, ya. Atau si anaknya ini gitu. Nah, kadang-kadang itu yang memacu daripada pembuluh darah ini kita mengecil, Bapak Ibu. Sehingga kalau pembuluh darahnya mengecil, vasokonstriksi namanya, dia oksigenasi ke jantungnya berkurang. Makanya kadang kalau pas lagi sebel, dongkol gitu biasanya berat gitu. Iya nggak, Bu? Iya nggak? Iya bener ya. Jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang orang serangan jantung lagi emosi, marah-marah. Makanya jangan, kalau kita nanti ada riwayat serangan jantung, jangan emosi, jangan marah-marah. Ya udah, biarin aja. Gitu. Oh, punya istri dua, banyak istighfar, Masya Allah. Ya, banyak istighfar ya. Oh, pulang kantor capek, benar. Biasanya kerjaan itu sangat pengaruh. Istilahnya seperti itu. Ada lagi? Udah, obat kontrol rutin ya, Bu, ya. Sama dokter siapa? Butuh? Oh, udah, dokter butuh. Oke. Bapak-bapak, ada yang mau tanya? Iya, monggo silakan. Iya. Nah, nggak apa-apa. Saya mau tanya, kalau cara penanganan penyakit setip itu, biasanya kan anak-anak kan banyak, orang sih banyak yang kalau sakit, tiba-tiba kena setip. Nah, itu cara penanganannya sama nggak sama yang penanganan jantung, apa ada cara lain? Ini agak beda ya kasus setip ya sekarang ya. Jadi kalau kasus setip itu biasanya kejang ya Pak ya. Kalau kejang itu biasanya dia demam. Biasanya anaknya di bawah 5 tahun biasanya. Setip kejadian anak di bawah 5 tahun. Penolongannya gimana? Kalau kita setip kita cek nadi juga. Kalau masih ada nadinya nggak perlu kayak tadinya kejang. Kalau dia kejangnya itu kenapa? Karena dia adanya demam. Yang pertama kali kita ketika ketemu anak kejang, ya jaga supaya lidahnya nggak kegigit. Kadang-kadang kan dia kejang, lidahnya kegigit, itu yang kadang-kadang bahaya. Bahaya kenapa? Kalau lidah kegigit, ntar darahnya bisa masuk aspirasi. Jadi giginya kita tahan kalau bisa. Kita tahan supaya tidak kejang, kemudian kita kompres. Kalau dia demam. Kalau demamnya sudah berkurang, biasanya kejangnya berkurang. Dia biasanya panas, demam, panas tinggi, bisa DBD, bisa dia karena infeksi bakteri juga bisa. Intinya kalau ada anak demam, siapin paracetamol di rumah. Dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau anaknya nanti umurnya 10 kilo lah, kasihnya 100 mg. Kalau obat paraset itu 500 bagi 5, cuman susah pakai sirup aja Pak. Kalau emang ada, kasih paraset. Paraset boleh diberikan 4 kali sampai 5 kali dalam sehari. Kalau nggak turun-turun, kasih aja paraset. Yang jelas kalau anak demam, jangan kurang minum. Biasanya sering kejadian anak DBD itu dibawa ke rumah sakit sudah hari ke-3, hari ke-4. Udah nggak demam hari ke-4 itu.
udah turun, tapi di situ fase shocknya yang kadang-kadang cairannya kurang. Banyak kejadian lewatnya karena dibawanya terlambat. Jadi kalau 2 hari sudah minum obat nggak berkurang, coba kita cek darah. Ya, gitu Pak. Mungkin untuk step ada yang lagi? Saya nambah dikit yang kejang. Jadi kejang itu sebenarnya ada 2. Yang step tadi biasanya pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, biasanya karena panas. Tapi ada juga yang ayang, bahasa kita. Ya, bahasa kita ayang, itu epilepsi. Itu juga ada serangan kejang. Yang itu biasanya berulang. Ada namanya serangan epileptikus, itu serangan kejang yang berulang pada orang dengan epilepsi. Tapi tadi dijelaskan sama Pak Nanda, kapan kita lakukan pertolongan sampai dengan resusi jantung, paru, pompa jantung, segala macam, itu kalau memang jantungnya berhenti. Tapi kalau untuk penanganan kejang, tadi disampaikan Pak Nanda, jangan sampai lidahnya kegigit. Caranya gimana? Diganjel. Ganjelnya pakai apa? Kalau bisa sendok dibungkus pakai kain. Kenapa? Kalau sendok aja patah giginya. Ya. Pakai tangan kita yang kegigit sama dia. Ya, pengalaman beberapa kasus, pakai tangannya pelanya putus, digigit, ditarik nggak bisa karena dia gigitnya kuat sekali. Jadi pakai sendok, tapi sendoknya dibungkus pakai kain, diganjel. Kalau di rumah sakit ada namanya tong spatel, itu juga dibungkus pakai kain. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Nanda, perawatannya gimana, jaga jangan sampai ada aspirasi. Kalau lagi kejang nggak boleh dikasih minum, biar selesai dulu kejangnya, biar dia nggak kejang dulu. Boleh ditahan nggak boleh, biarin aja. Jadi kalau ada jamaah, pernah saya sholat di masjid, sebelahnya kejang, mau dipegangin, biarin aja. Dia berhenti sendiri. Orang sakit ayan itu, dan nggak nular. Apa nih namanya, liurnya, nggak bilang jangan nanti ludahnya kena karpet ke kita nular, nggak menular. Jadi epilepsi itu bukan penyakit menular, jadi kita nggak perlu takut. Biarin aja dia kojotan, selesai kojotan dia nanti tidur atau dia sadar sendiri. Ya, nggak usah dipegangin kenceng-kenceng. Kenapa? Kalau dipegangin kenceng bisa jadi dislokasi, jadi terkilir palahan karena dia melawan gerakan dia. Biarin aja dia mau kelejetan, biarin saja. Waktunya paling 5 sampai 10 menit, ya nanti dia sadar kembali. Kadang-kadang cuma 3 menit, nggak sampai 5 menit. Tapi macam-macamnya juga banyak. Jadi kejang itu karena ada gangguan di otaknya. Listrik di otaknya ada gangguan. Itu yang membuat terjadinya kejang. Ada lagi Bapak Ibu, kayaknya lebih setengah jam sudah. Iya, setengah jam udah lebih. Setengah jam sudah lebih.